Tobat mengubah cara hidup. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menurut tradisi, Matius pengarang Injil adalah pemungut cukai. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungut cukai. Pekerjaan yang dianggap hina karena bisa memungut pajak dari seharusnya. Menurut Injil Markus dan Injil Lukas, nama Matius bernama Levi. Matius adalah satu dari kelompok 12 yang dipilih Yesus. Yesus memanggilnya saat dia sedang duduk di rumah cukai. Dia tidak sedang ongkang-ongkang kaki, hanya sekedar menerima uang pajak dari masyarakat. Tidak, Matius sedang duduk bekerja. Ia sedang berhitung lembar demi lembar, keping demi keping. Namun, sesungguhnya dia sedang berhitung-hitung untuk mengikuti Yesus atau tidak. Maka, tak kala anugerah panggilan itu disampaikan oleh Yesus, ia pun beranjak dari kursi pemungut cukai. Pekerjaan Matius dianggap kotor. Namun, mengapa Yesus memanggilnya? Jawaban pastinya kita tak pernah tahu. Itu misteri ilahi. Namun, Yesus memanggil murid-muridnya dalam keadaan bekerja, bukan pengangguran. Yang diketahui pula adalah ajaran Yesus. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ajaran itu menghebohkan, tak kala pembicaraan tak sedap terdengar. "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Kita adalah orang-orang berdosa. Namun Yesus tetap memanggil kita untuk mengikutinya, asalkan mau mengambil jalan pertobatan. Saya terkesan dengan sebuah buku. Judulnya Model-model Pertobatan dan Pembaharuan Hidup, Panduan untuk Retret. Dalam kata pengantarnya ditulis, istilah pertobatan bisa jadi merupakan kata yang menakutkan, berat, atau bahkan sekedar kata hiasan belaka. Pertobatan atau perubahan diri pertama-tama bersifat ilahi. Allah yang lebih dahulu berinisiatif mencintai dan mengampuni dosa. Di sisi lain, juga bersifat alamiah dan manusiawi.
siapapun kita pasti mempunyai dambaan hidup suci, baik, dan berguna. Mudahkah jalan pertobatan itu? Buku itu menjawab, persoalannya kita sering dikuasai cinta, kepentingan, dan kehendak diri. Kelekatan tak teratur, disadari maupun di bawah sadar. Jalan pertobatan sulit ditempuh. Namun, jika kita sungguh diliputi belas kasih Allah, jalan itu mudah dilalui. Beranikah kita dikuasai belas kasih Allah itu? Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Putramu datang untuk mengasihi, bukan menghakimi orang berdosa. Matius adalah orang berdosa, namun ia masih punya kerinduan untuk diselamatkan. Ia diliputi belas kasih-Mu. Semoga kerinduan untuk diselamatkan oleh belas kasih-Mu menguasai hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.